Halo, selamat datang kembali di Partai X. Siapa yang lebih punya hati, pemerintah atau AI? Ironis, tapi lihat kenyataannya hari ini. Rakyat menjerit, pejabat berpesta, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Korupsi dianggap biasa, kejujuran dianggap langka. Dan di tengah kekacauan ini, justru mesin AI lebih baik dan kompeten menjawab permasalahan, salah satunya berbicara bahwa tugas pemerintah adalah melayani, bukan memeras. Satu kalimat simpel tapi berat, karena mereka yang seharusnya tahu justru lupa. Yang seharusnya jadi panutan justru jadi beban. Yang diberi kekuasaan untuk melindungi justru menggunakan kuasa untuk menekan. Lucunya, kita bangun teknologi secanggih ini untuk bantu manusia, tapi sekarang malah AI yang memberi kita pelajaran paling dasar tentang etika, tentang tanggung jawab, tentang kemanusiaan. Lantas, apakah AI lebih baik ketika bicara nurani ketimbang pemerintah saat ini? Kita hidup di zaman yang lucu, zaman di mana ide seorang presiden AI terasa masuk akal. Bukan karena teknologinya sudah matang, tapi karena manusia yang kita harapkan memimpin justru makin jauh dari nurani. Ironis, kita tidak lagi membayangkan pemimpin ideal sebagai sosok karismatik berjas rapi yang pandai pidato. Kita mulai membayangkan mesin dingin tanpa nafsu, tanpa agenda pribadi, tapi justru lebih bisa dipercaya. AI tidak mencalonkan diri karena ingin kekuasaan, tidak bangun pagi demi elektabilitas, tidak mencuri dana rakyat untuk membiayai gaya hidup. Ia tidak mencium tangan nenek-nenek di kampung hanya untuk tampil empatik di kamera, lalu menandatangani izin tambang di meja kerja. AI tidak butuh pencitraan, ia hanya menjalankan perintah sesuai data dan logika. Dan justru disitulah kekuatan AI, ia tidak punya alasan untuk munafik. Manusia bisa menangis di podium lalu mengabaikan anak-anak kelaparan di kolong jembatan. AI tidak akan menangis, tapi ia juga tidak akan mengabaikan. Ia akan mengutamakan efisiensi, keadilan berbasis angka, dan keputusan tanpa bias pribadi. Sakit? Mungkin, tapi jujur. Dan kejujuran di sistem pemerintahan hari ini adalah kemewahan. Ini bukan glorifikasi mesin, tapi tamparan untuk kita semua. Jika sampai rakyat lebih percaya pada algoritma ketimbang pemimpin berdarah daging, berarti ada yang sangat busuk dalam sistem. Kita tidak sedang kagum pada kecerdasan buatan, kita sedang muak pada kebodohan asli. Mungkin AI belum siap jadi presiden, tapi manusia-manusia rakus yang sedang berkuasa jauh lebih tidak layak. Mesin bisa diprogram untuk punya empati, keadilan, dan transparansi. Algoritma dibuat untuk menilai data dengan objektif, tanpa bias, tanpa kepentingan tersembunyi. Mesin belajar memperbaiki kesalahan, mengikuti prinsip moral yang diinput secara sistematis. Sementara manusia yang katanya punya nurani malah memprogram dirinya sendiri untuk munafik dan serakah. Nurani mereka tidak tumbuh alami, tapi dipakai sebagai alat manipulasi. Topeng untuk menutupi niat jahat, mereka berteriak soal keadilan saat di depan publik, tapi di balik layar mereka memperkaya diri dan kroni. Nurani manusia hari ini bukanlah suara hati, tapi suara uang, diperdagangkan, disewakan, dibeli oleh kekuasaan dan ambisi pribadi. Ketulusan diganti dengan bahasa basi, kepedulian berubah jadi pencitraan, keadilan jadi barang dagangan pemerintah. Dalam situasi ini, lebih baik nurani buatan yang jujur daripada nurani manusia yang diperdagangkan. Bukan sekedar pernyataan provokatif, ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Lebih baik kita percaya pada logika dingin sebuah mesin yang punya standar moral yang jelas dan konsisten daripada manusia yang nuraninya sudah dikorupsi oleh keserakahan dan kepura-puraan. Jika nurani manusia sudah rusak sampai sedemikian rupa, jangan heran bila harapan terakhir ada pada mesin yang tidak punya ego, karena setidaknya nurani buatan bisa diperbaiki, diprogram ulang, dan diaudit. Sedangkan nurani manusia, terkadang ia sudah hilang entah kemana. Kalau AI bisa memprioritaskan keadilan dan kebenaran tanpa kompromi, kenapa manusia tidak? Jawabannya sederhana, manusia punya nafsu, AI tidak. Mesin tidak lapar, tidak haus kuasa, tidak haus harta. Ia hanya menjalankan kode yang ditanamkan, mengikuti logika tanpa kompromi. Manusia hanya nafsu menggerakkan segalanya termasuk keserakahan, ambisi, ketakutan. Nafsu memutarbalikkan fakta, menutup mata pada keadilan.
dan menutup telinga pada kebenaran. Mereka tahu apa yang benar, tapi memilih jalan yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jadi, pertanyaannya bukan soal siapa yang lebih layak memimpin, AI atau manusia. Itu pertanyaan yang salah arah. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa manusia berhenti menggunakan hati nuraninya? Mengapa mereka hidup seperti algoritma seraka yang hanya mengejar output terbaik untuk dirinya sendiri tanpa peduli dampaknya pada yang lain? Manusia berubah menjadi versi terburuk dari dirinya sendiri, entah itu otomatis, mekanis, dan penuh manipulasi. Padahal seharusnya hati nurani adalah sistem operasi asli manusia, bukan sesuatu yang bisa diprogram ulang oleh keserakahan. Jika AI bisa bertindak jujur dan adil tanpa kompromi, lalu mengapa manusia memilih untuk berhenti? Ini bukan masalah kemampuan, tapi pilihan. Pilihan antara menjadi manusia dengan hati nurani atau menjadi mesin tanpa jiwa yang haus akan keuntungan. Inilah ironi terbesar zaman kita. Makhluk yang diberi akal dan nurani justru mengabaikannya, sementara mesinnya diciptakan tanpa hati malah lebih mampu menegakkan keadilan. Bangsa ini sakit. Penyakitnya bukan sekedar korupsi atau janji yang tak ditepati. Penyakitnya ada di sistem, di struktur yang membingungkan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah. Inilah yang membuat nurani pemerintah terus terkikis. Lembaga negara adalah wadah kedaulatan rakyat. Ia harus independen, bebas dari kepentingan dan intervensi kekuasaan. Sementara lembaga pemerintah adalah eksekutor kebijakan yang harus bertanggung jawab secara langsung dan transparan. Saat keduanya tercampur, fungsi pengawasan melemah, akuntabilitas hilang, dan konflik kepentingan muncul. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok tertentu. Dengan pemisahan ini, Partai X ingin memastikan bahwa setiap lembaga punya peran jelas dan terukur. Pengawasan terhadap pemerintah diperkuat oleh lembaga negara yang benar-benar mandiri, sehingga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa diminimalisir. Nurani pemerintah yang hilang bukan soal moral individu semata, tapi soal sistem yang membiarkan korupsi tumbuh subur. Partai X tahu, tanpa perubahan sistem ini, nurani hanya akan jadi slogan kosong. Inilah titik awal penyembuhan bangsa. Sistem yang bersih, jelas, dan bisa diaudit. Sistem yang mengembalikan kepercayaan rakyat dan memastikan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit.